ku menemukan dirimu. Bab 073. Sayang, ayo kita periksa kandungan kamu, ujar Fahri seraya memeluk tubuh Chika dari samping. Chika menatap wajah Fahri sekilas. Kapan, Mas? Tanyanya. Sekarang, sayang. Ayo kita siap-siap. Mas sudah gak sabar mau lihat janin yang sedang kamu kandung, ujar Fahri. Apakah anak kita itu akan mirip Mas atau kamu? Mas sudah sangat penasaran. Semoga saja kembar, yang satunya mirip Mas dan yang satunya lagi mirip kamu. Iya kan, sayang, sambung Fahri. Chika terkekeh, iya Mas iya, terserah Mas saja. Apa Mas sudah gak pusing, mual dan ingin muntah lagi? Aku takut jika Mas akan mual dan muntah-muntah di perjalanan, sahut Chika. Fahri menggelengkan kepalanya. Enggak, sayang. Mas gak akan mual dan muntah lagi kok. Asalkan kamu ada di samping Mas saja, ucap Fahri. Chika mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku siap-siap dulu. Mas juga siap-siap. Masa mau pergi ke dokter kandungan pakai baju piyama, ujar Chika. Iya, kamu mandi di kamar mandi sini saja. Mas akan mandi di kamar mandi luar, sahut Fahri. Chika mengangguk, ia pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Begitupun dengan Fahri, ia melangkahkan kakinya menuju kamar mandi yang berada di luar. Chika dan Fahri saat ini sudah berada di rumah sakit khusus bersalin. Mereka tengah menunggu giliran untuk diperiksa. Fahri sedari tadi tiada hentinya mengusap-ngusap perut Chika yang masih rata. Chika yang diperlakukan seperti itu senang tiada taraf. Ibu Chika Hira, panggil asisten dokter. Chika yang mendengar namanya dipanggil, ia langsung saja beranjak dari duduknya. Chika dan Fahri melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan dokter kandungan tersebut. Selamat pagi, silahkan duduk ibu bapak, ujar dokter kandungan yang bernama Dr. Lita. Pagi dok, sahut Chika dan Fahri seraya mendudukkan tubuhnya di atas kursi yang berhadapan dengan dokter. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Dr. Lita. Begini dok, saya mau memeriksa kandungan saya. Saya mau tahu sudah berapa usia kandungan saya. Saya baru saja mengetahui jika saya sedang hamil, setelah saya melakukan tes kehamilan menggunakan tes PEG, ujar Chika. Dr. Lita mengangguk paham. Baiklah, ayo silahkan ibu berbaring di atas brangkar, saya akan memeriksanya. Sekarang, ucap Dr. Lita. Chika berdiri dari duduknya, lalu membaringkan tubuhnya di atas brangkar. Fahri melihatnya tepat di samping Chika. Dr. Lita langsung saja melakukan pemeriksaan pada Chika. Dr. Lita mengoleskan gel pada perut Chika, karena ia akan melakukan USG pada Chika. Lihat, di layar monitor terdapat satu titik semacam lubang, itu adalah kantung janin, ujar Dr. Lita. Fahri dan Chika kompak mendongakkan kepalanya ke arah layar monitor yang menempel di dinding. Dok, itu artinya istri saya hanya sedang hamil satu bayi saja? Tanya Fahri. Dr. Lita mengangguk. Iya, Bapak benar. Itu artinya istri Bapak hanya mengandung satu bayi saja. Jika terdapat 2 titik, berarti artinya kembar. Jika terdapat 3 titik, berarti artinya triple, ujar Dr. Lita. Fahri mengangguk mengerti. Setelah beberapa menit melakukan rangkaian pemeriksaan, Chika pun kembali mendudukkan tubuhnya di atas kasur. Janinnya alhamdulillah sehat. Dan usia kandungan ibu sudah memasuki 5 minggu. Apa selama kehamilan ibu mengalami mual atau muntah? Tanya Dr. Lita. Gelengkan kepalanya. Tidak, dok. Saya tidak pernah merasakan mual dan muntah.
Tapi suami saya yang merasakannya. Sudah beberapa hari suami saya mual dan muntah yang sangat hebat, bahkan suami saya juga sering mengalami pusing, ujar Chika. Berarti suami ibu mengalami kehamilan simpatik, bisa juga disebut dengan Couvet syndrome. Tidak usah khawatir, karena itu hal wajar yang terjadi pada suami. Couvet syndrome biasanya terjadi pada kehamilan, trimester pertama dan ketiga saat istrinya hamil. Saya akan memberikan beberapa resep obat untuk Bapak agar tidak terlalu mual dan muntah. Saya juga akan memberikan resep obat untuk vitamin kehamilan ibu, sahut Dr. Lita. Chika dan Fahri mengangguk paham, setelah mendapatkan resep obat dari Dr. Lita. Fahri dan Chika pun melenggang pergi keluar guna menebus obat di instalasi farmasi. Kekek. Pada saat siang harinya, Pak Lazuardi akan melakukan meeting. Ia saat ini tengah berada di salah satu restoran ternama di kotanya guna menunggu partner bisnisnya. Bisma, Amel, kenapa lama sekali Tuan Brian datang? Tanya Pak Lazuardi pada sang asisten dan sekretarisnya. Barusan Tuan Brian sudah konfirmasi Tuan, beliau 5 menit lagi sampai, beliau sedang terkena macet di jalan. Sahut Amel. Pak Lazuardi mengangguk paham, sambil menunggu Brian datang. Pak Lazuardi memainkan handphonenya agar tidak terlalu bosan. Dan benar saja, setelah menunggu selama 5 menit, Brian dan sekretarisnya datang menghampiri Pak Lazuardi. Selamat siang Tuan Lazuardi. Maaf saya terlambat, jalanan siang ini sangat macet sekali, ujar Brian. Pak Lazuardi mengangguk seraya tersenyum pada Brian, tidak apa-apa Tuan. Kita mulai sekarang saja ya meetingnya, sahut Pak Lazuardi. Pak Lazuardi dan Brian pun memulai meetingnya dengan sangat serius. Saat sudah melakukan meeting selama 35 menit lamanya, tiba-tiba, handphone Pak Lazuardi berbunyi. Siluet mata Brian tidak sengaja melihat ke arah handphone Pak Lazuardi yang kebetulan tersimpan di atas meja. Chika, batin Brian. Tuan Brian, maaf saya mau menjawab dulu panggilan telepon dari menantu saya, ujar Pak Lazuardi. Brian mengangguk, silahkan, Pak, sahut Brian. Halo, Chika. Ada apa? Papi sedang meeting, ujar Pak Lazuardi. Iya halo papi. Maaf, Chika gak tahu papi sedang meeting. Chika mau minta tolong sama papi, tolong bawakan Chika kue mochi, kata Mas Fahri, di dekat kantor pusat ada toko kue mochi yang enak, Chika lagi mau makan. Kue mochi, ujar Chika. Baiklah, nanti papi bawakan. Apa ada lagi? Mungkin kamu lagi ngidam sesuatu, tanya Pak Lazuardi. Gak Pi, udah itu saja. Terima kasih ya, Pi. Maaf Chika sudah mengganggu waktunya, ujar Chika. Gak apa-apa. Kalau begitu, papi tutup teleponnya ya. Papi mau melanjutkan meeting lagi, ujar Pak Lazuardi. Tut. Pak Lazuardi pun memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak dengan Chika. Brian terdiam, ia sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba ia teringat pada Chika, setelah tadi melihat nama yang tertera di layar handphone Pak Lazuardi. Maaf Tuan Brian. Barusan menantu saya menelepon, dia sedang ngidam dibawakan kue oleh saya, ujar Pak Lazuardi. Ternyata Tuan Lazuardi sudah mempunyai menantu ya. Selamat atas kehamilan menantunya, sahut Brian tersenyum. Apakah nama menantu bapak itu Chika? Tanya Brian. Terima kasih Tuan Brian, sahut Pak Lazuardi. Iya, nama menantu saya Chika. Apa Anda mengenal menantu saya? Tanya Pak Lazuardi. Brian menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tidak mengenalnya. Hanya saja nama menantu bapak sama dengan nama wanita pujaan saya. Semoga saja hanya nama saja yang sama, bukan orang yang sama, ujar Brian.
Pak Lazuardi mengangguk, oh begitu, tentu saja hanya nama yang sama. Gak mungkin orang yang sama, sahutnya. Baiklah, kita lanjut lagi meetingnya ya, sambung Pak Lazuardi. Brian mengangguk, tapi pikirannya masih tertuju pada Chika. Chika, kamu selalu membuatku kepikiran kamu terus. Semoga saja kamu bukan Chika menantu Tuan Lazuardi, karena kalau itu kamu, aku akan patah hati, batin Brian. Kini 7 hari sudah, Chika dan Fahri hidup bersama-sama lagi. Meskipun Fahri sudah mempunyai rumah sendiri. Namun, Chika lebih memilih untuk tinggal dengan Bu Linda dan juga Pak Lazuardi. Sebab, jika Chika tinggal di rumah Fahri, ia akan merasa kesepian. Saat ini, Chika sedang membuat bakso ditemani oleh Carolyn dan Bu Linda. Mami, kenapa bentuk baksonya jelek sekali? Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang gepeng, ada yang besar, ada yang kecil. Kan gak cantik kelihatannya, ujar Carolyn. Bu Linda mendelikkan matanya judes pada sang putri, ya gak apa-apa dong, Alin. Lihat punya kakakmu, bentuknya sangat mengerikan, sahut Bu Linda. Carolyn menolehkan kepalanya ke arah Chika, mata Carolyn membulat sempurna ketika melihat bakso yang dibentuk oleh Chika. Carolyn dibuat terkejut. Bagaimana ia tidak terkejut? Chika membuat bakso dengan bentuk kepala, bahkan bakso itu dihiasi dengan mata, bibir, hingga hidung, dengan menggunakan daun-daunan dan cabai sebagai alat hiasnya. Astagfirullahalazim, kenapa ada kepala di sini? Pekik Carolyn tepat di samping Chika. Chika yang tengah serius menghias baksonya itu, ia terlonjak kaget. Chika menatap Carolyn dengan kesalnya. Alin, kenapa kamu malah berteriak di sebelahku? Aku kan jadi kaget. Gimana kalau ini kepala ikutan kaget dan jadi buntung, ujar Chika. Carolyn memutar malas bola matanya, memang udah buntung kali. Ini kan bakso bukan kepala beneran, gimana? Sih, ketus Carolyn. Chika tak menghiraukan ucapan adik iparnya itu, ia malah melanjutkan lagi membuat baksonya. Tiba-tiba Carolyn meledakkan tawanya saat melihat bakso yang sudah matang yang Chika buat. Ha, lihatlah baksomu Kak, lucu sekali. Tawa Carolyn seraya menunjuk ke arah bakso itu. Itu kenapa giginya keluar? Apa dia sariawan? Sambung Carolyn terbahak-bahak seraya memegang perutnya. Chika yang heran dengan tingkah Carolyn, ia menolehkan kepalanya ke arah samping tepat di mana Big Yuyun mengangkat bakso yang sudah matang dari dalam panci. Mas Fahri, teriak Chika. Bu Linda dan Carolyn mengerutkan dahinya bingung saat Chika meneriaki nama Fahri. Pasalnya, di sana tidak ada Fahri, karena Fahri sedang berada di kantor. Apa maksudmu, Chika? Mana Fahri? Di sini gak ada Fahri, tanya Bu Linda. Iya emang Mas Fahri gak ada di sini, Mi. Maksud Chika, itu bakso yang giginya keluar itu Mas Fahri. Niatnya, Chika ingin membuat bakso dengan wajah Mas Fahri. Pas jadinya kok giginya malah maju ke depan, jadinya jelek. Deh, sahut Chika lesu. Bu Linda dan Carolyn saling pandang, lalu mereka kompak tertawa bersama. Chika memberengut kesal karena merasa ditertawakan oleh ibu mertua serta adik iparnya itu. Gak usah ketawa dong, Mi, Alin. Aku kan jadi sedih, ujar Chika dengan raut wajah sedih. Bu Linda dan Carolyn dengan cepat menghentikan tawanya. Mereka mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Bu Linda dan Carolyn dibuat panik ketika melihat Chika yang pergi dari hadapannya. Chika, kamu mau kemana? Jangan pergi dong, Mami minta maaf ya. Mami janji gak akan ketawa lagi kok, kamu jangan marah, ujar Bu Linda seraya mengikuti Chika dari belakang.
Cika menghentikan langkahnya, lalu ia memutarkan tubuhnya ke arah belakang.